Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul kembali dalam majelis kita pada malam hari ini mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat serta salam tak lupa kita timpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan faedah hadis ke-14, yaitu darah seorang muslim terpelihara kecuali karena berzina, membunuh, dan murtad. Insya Allah 1 jam ke depan Ustadz kita, Ustadz Askar Wardana, Hafizullah, akan membahas faedah-faedah dari hadis tersebut. Untuk sahabat-sahabat Ashabul Hijrah yang akan bertanya, boleh disampaikan di dalam kolom chat. Insya Allah pada saat sesi bertanya nanti akan kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kajian bisa kita mulai. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati din, kaum muslimin muslimat, ashabul hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan dalam setiap detik kehidupan kita. Maka marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan memanfaatkan seluruh nikmatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur dan menambahkan kepada kita nikmatnya, keberkahannya, dan memasukkan kita ke dalam nikmatnya yang sempurna, yang abadi, yaitu ke dalam surganya. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yaitu kita sudah sampai pada hadis yang ke-14, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala izinnya, taufiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hamba yang mengamalkan apa yang kita ilmui dan mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Allahumma amin. Maka langsung saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-14
dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa iyaya wa iyyakum was-sami'ina jami'an, an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, at-thayyibu adh-dhani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Berarti asal hukumnya adalah haram, nggak boleh. Ya. Kecuali satu dari tiga hal, yaitu orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Telah meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah wa iyana jami'an. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, di antaranya yang pertama adalah yaitu wajibnya menjaga darah seorang muslim. Ya, wajibnya kita menjaga jiwa, menjaga nyawa, darahnya seorang muslim. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim pun. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya nyawa seorang muslim itu adalah terjaga. Menunjukkan wajib kita menjaga, nggak boleh sedikit pun menzalimi masalah darah ini. Kecuali dalam tiga perkara tadi yang dikecualikan. Ya. Maka wajib hukumnya untuk menjaga jiwa seorang muslim. Jangan sampai membunuh nyawa seorang muslim pun. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian itu saling hasad, saling iri, saling dengki. Jangan saling menipu. Ya, nggak boleh muslim menipu muslim lainnya. Wala tabaghadu, tidak boleh saling marah, saling musuhan, saling dendam, saling mencela. Ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, saling membuat masing-masing membuat blog, grup gitu ya. Hendaknya bersatu, jangan saling memusuhi. Ini kalau hadis ini kita amalkan, maka ya kehidupan kaum muslimin ini akan tenang. Ya, nggak boleh hasad, nggak boleh nipu, nggak boleh marah, nggak boleh bermusuhan. Ya. Namun justru disayangkan banyak di antara kaum muslimin justru saling hasad. Ya, baik melihat hartanya orang lain hasad, ya, melihat orang lain lebih sukses hasad, melihat orang lebih darinya hasad, ya. Sehingga menyebabkan apa? Saling menjatuhkan gitu. Wala tanajasu, juga saling menipu. Banyak di antara kaum muslimin saling menipu, ya. Mendolimi dalam berdagang, ya, saling menipu. Dia berdagang dengan niat menipu, ya. Begitu pula jangan saling tabaghadu, saling marah, ya, wala tadabaru, saling bermusuhan. Yang mana ini juga justru banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Maka hilangkanlah permusuhan-permusuhan tersebut.
Ya, kita tidak boleh marah memusuhi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun jangan dijadikan alasan untuk memusuhi orang yang misalnya kita sentimen sama dia, ya, dari masalah pribadi, kemudian kita, ya, menjadikan atas nama agama untuk memusuhi orang tersebut. Jangan, ya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Jangan pula seorang itu dia menggagalkan penjualan saudaranya. Artinya seorang sedang dalam proses perdagangan dia masuk untuk menggagalkannya. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah para hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meninggalkan permusuhan, kebencian, ya, kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim lainnya. La yadlimuhu, nggak boleh mendolimi muslim lainnya. Wala yakhdhuluhu, nggak boleh menghinakan muslim lainnya, menipu muslim lainnya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh mengejek, menghinakan muslim lainnya. At-taqwa huna, takwa itu di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menunjuk kepada dadanya. Ya, 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi hasabi imri'in minasyarri an yahqira akhal muslim, cukuplah disebut suatu keburukan ketika seorang muslim merendahkan, mengejek saudara muslim lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syahidnya, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atau muslim lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dihancurkan kehormatan. Ini menunjukkan apa? Wajibnya menjaga nyawa seorang muslim. Makanya hadis ini pun dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi ke dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena apa? Ya kan, Al-Arba'in Nawawiyah itu sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini dia adalah salah satu kelebihannya karena hadis-hadisnya itu mencakup pokok-pokok inti agama. Ya. Hadis-hadisnya mencakup prinsip-prinsip besar dalam agama Islam. Maka di sini pula salah satu prinsip yang besar adalah, bahkan di antara salah satu maqasidul Islam, salah satu tujuan Islam ini adalah untuk menjaga nyawa manusia. Ya, menjaga nyawa. Makanya hadis ini pun dimasukkan ke dalam 40 hadis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyyana ajma'in. Oleh karena itu, ini faedah yang pertama, wajib kita menjaga darah seorang muslim, itu prinsip. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, kita membunuh, ya, bergampang-gampang, udah dibunuh saja, itu nggak boleh. Ya, meskipun misalnya maling ketangkep, ya, kadang ya bakar begitu ya, jangan, nggak boleh. Kita harus melindunginya. Ya, dia bersalah iya, tapi harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Nggak boleh, ya, membunuh. Nggak boleh juga misalnya terkadang ada orang menghina kita, kemudian kita marah akhirnya sampai membunuhnya, ini nggak boleh. Wajib kita menjaga darah seorang muslim. Kemudian faedah yang kedua, ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, dikecualikan dia dari jiwa yang tadi hukum asalnya harus dijaga. Nyawa itu harus nggak boleh, ya, dibunuh. Namun dikecualikan hal ini dalam 3 hal. Ya, dikecualikan dalam 3 hal, yaitu tadi pezina yang berstatus sudah menikah, ya, pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, ya, kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Maka ini 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, illa bi ihda thalathin, kecuali
dari satu dari tiga perkara. Ats-tsayyib zani, ya, yaitu orang sudah menikah kemudian berzina. Ini ijma kesepakatan kaum muslimin, dirajam hingga meninggal dunia. Ya. Wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa, jiwa dengan jiwa. Artinya membunuh manusia lain dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad atsariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah kaum muslimin. Maka ketiga hal ini adalah dikecualikan. Ya. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bihdasalas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali satu dari tiga perkara. Rajulun zana ba'da ihsanihi fa'alaihi rajmu. Orang yang berzina setelah dia menikah, ba'da ihsanihi, fa'alaihi rajmu, maka wajib ditegakkan atasnya hukum rajam. Hukum rajam itu dilempar dengan batu sampai meninggal. Ya. Au qatala 'amdan fa'alaihi al-qaud. Atau orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia harus dikisos. Awir jadda ba'da islami fa'alaihi al-qatlu. Atau orang yang murtad setelah Islamnya, maka dia dibunuh. Ya. Artinya dalam Islam itu ketika seorang murtad, maka diminta dia untuk bertobat. Diminta bertobat dulu. Ya. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Namun kalau tidak, maka saat itu hal ini adalah salah satu pengecualian. Ya, salah satu pengecualian. Kemudian faedah yang ketiga adalah yaitu berzina adalah salah satu dosa besar. Ya, berzina adalah salah satu dosa besar. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina itu adalah dikecualikan, boleh dibunuh nyawanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar. Ya, pelanggaran yang besar sampai nyawa itu boleh ditumpahkan darahnya begitu. Nah, ini peringatan, ya. Dan dibedakan antara yang sudah menikah dan belum menikah. Karena tentu saja orang yang belum menikah ya mungkin karena dia masih muda, masih penasaran begitu ya, terjatuh kepada zina, maka saat itu hukumannya adalah jaldu mi'atin, ya, wa tadribus sanatin, dipukul 100 kali. Ya, tapi tidak dirajam sampai meninggal. Adapun yang sudah menikah, ya, muhsan, maka saat itu dirajam hingga meninggal dunia. Kenapa? Karena dia seharusnya lebih bisa menjaga dirinya. Ya. Namun ternyata dia tidak bisa, oleh karena itu hukumannya lebih berat. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW pernah bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang nggak akan diajak bicara sama Allah hari kiamat. Wala yuzakim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah gak akan melihat mereka. Jadi benar-benar dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih, yang mengerikan. Ya. Ketika di hari kiamat kita butuh sama Allah, butuh menyampaikan udzur, kita butuh minta ampun sama Allah, nggak mau lihat, nggak mau dengar, nggak mau bicara ya dengan kita. Dan disiapkan adab yang pedih, waliyadzubillah. Siapa saja 3 golongan ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, syaikhun zanin, ya, orang tua yang berzina. Ya, orang yang sudah tua tapi tetap masih berzina. Ya. Maka ini ancamannya berat nanti di hari kiamat.
Oleh karena itu, ya, berzina ini adalah salah satu dosa besar. Dan kalau dibiarkan bisa zina ini menyebar, ini juga bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Madzahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim iqaballahi jalla wa ala." Tidaklah muncul pada suatu kaum dosa zina dan dosa riba, melainkan mereka telah membiarkan kepada diri mereka untuk terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa zina dan riba. Ya, dan ini dua-duanya ya kita sama disayangkan, itu banyak di dalam masyarakat dan beritanya banyak kita dengar. Ya, berita kita mendengar tentang zina dan riba ini. Ya, riba. Kalau kita buka SMS, misalnya pinjaman, ya, bunga ringan, apa begitu ya, butuh cepat, apa itu riba semua ini. Gadai apa, maka ini sudah banyak, maka kita harus ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah zina dan riba ini menyebar ya suatu kaum, maka siap-siap ya hukuman Allah Subhanahu wa taala menimpa. Naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Maka kita terus ya berusaha untuk mendakwahkan agar ya zina, riba ini bisa ya semakin dijauhi oleh masyarakat kita. Karena justru yang terjadi malah sebaliknya. Akhirnya kita lihat kerusakan demi kerusakan. Ya. Bagaimana misalnya kita saksikan yang ramai kemarin pinjol begitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan. Ada yang sampai bunuh diri, ya kan? Ada yang dipermalukan di hadapannya, ada ya belum kalau debt kolektornya yang ya ganas-ganas misalnya. Nah, itu semua karena apa? Karena riba. Ya. Makanya kita terus ya mewanti-wanti masyarakat kita agar menjauhi riba ini karena sangat bahaya, sangat zalim. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Begitu pula zina. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah memperingatkan nyawanya seorang muslim itu terjaga haram, nggak boleh dia kecuali salah satunya adalah orang sudah menikah berzina. Ya. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala ini macam-macam, termasuk mungkin adanya wabah penyakit ini, wabah penyakit virus corona COVID-19 ini juga salah satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lam tadharil fahisyatu fi qaumin qattu." Tidaklah perbuatan-perbuatan keji itu muncul di suatu kaum, ya termasuk ya, zina tadi. Tidaklah perbuatan-perbuatan keji itu muncul pada suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan mendukungnya, ya, dibiarkan, ya, entah itu ya pergaulan bebas, ya, kemudian juga LGBT, kan mulai ya, takutnya nanti dilegalkan, hatta yu'linu biha, sampai sudah terang-terangan. Ya. Dianggap itu adalah kalau ridho nggak apa-apa begitu ya. Kalau nggak ridho baru itu pelecehan. Kalau nggak apa-apa. Ini berbahaya. Ya. Tidaklah perbuatan-perbuatan keji muncul pada suatu kaum sampai mereka terang-terangannya melegalkannya. Illa fasyafi mutta'un, melainkan akan menyebar pada mereka penyakit ta'un. Ya. Wabah penyakit yang mematikan. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw, dan akan muncul penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada orang-orang terdahulu yang telah berlalu. Ya. Nah, muncul banyak penyakit baru, ya termasuk saat ini virus yang terus bermutasi. Ya. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Penyakit-penyakit yang belum pernah ya diketahui pada pendahulu-pendahulu mereka yang sudah berlalu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya menunjukkan berzina adalah dosa besar, ya.
Selanjutnya faedah yang keempat yaitu membunuh jiwa tanpa hak adalah dosa besar. Membunuh jiwa tanpa hak ini adalah dosa besar. Ya. Karena tadi di dalam hadis illa bihdas salas, nggak boleh membunuh muslim kecuali satu dari tiga, di antaranya adalah an-nafsu bin nafsi. Jiwa untuk jiwa, jiwa dibayar jiwa. Ya. Artinya ketika seorang membunuh, maka saat itu dia boleh untuk dibunuh, qisas. Ya. Dan membunuh jiwa ini adalah dosa besar. Ya. Membunuh jiwa tampaknya ada dosa besar karena ada ketetapan hukumnya, yaitu boleh dibunuh. Ya. Ketika hukumannya itu sampai boleh dibunuh, itu kan berarti dosa itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ancamannya adalah neraka. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegaskan kepada kita. Silakan dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa surat keempat ayat ke-93. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-93 Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Maka ganjarannya, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, Allah melaknat dirinya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya adab yang besar. Ya. Adab yang besar. Waliyadzubillah. Ini artinya peringatan dari Allah sangat keras. Ya. Peringatan yang sangat keras, membuat kita berpikir berkali-kali, hati-hati dengan nyawa manusia, nyawa seorang mukmin. Ya. Karena di ancamannya tadi banyak, ya. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Balasannya adalah neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah sama dia. Wa la'ana, Allah melaknatnya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan adab yang besar. Bayangkan. Ya. Ini menunjukkan betapa bahayanya nyawa manusia. Padahal ini wa may yaqtul mu'minan, seorang mukmin. Ya. Ini bukan main-main. Ya. Nah, di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Ya. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, dan memerangi muslim, ya, itu adalah kekufuran, artinya dosa yang besar. Ya. Maka ini adalah peringatan bagi kita sekalian bahwasanya membunuh itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini faedah yang keempat, membunuh jiwa tanpa hak adalah termasuk dosa besar. Ya, karena tadi ada ancamannya di dunia, boleh dibunuh, ya, dan ada di akhirat pun ada ancaman juga. Ya. Selanjutnya kita masuk ke faedah yang kelima. Faedah yang kelima adalah besarnya masalah nyawa manusia. Ya. Besarnya masalah nyawa. Artinya yang terkait dengan nyawa manusia itu nggak main-main. Ya. Ketika membunuh seorang, ya, mukmin, itu masalah yang besar. Bukan masalah yang enteng, yang kecil, yang sepele, enggak. Ya. Ketika membunuh, ya, misalnya ketika yang membunuh itu beramai-ramai membunuh satu orang, ya, maka semua yang ikut dalam pembunuhan tersebut akan terkena dosanya.
dan semuanya boleh untuk ditegakkan hukuman kepada mereka semua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis yang sahih, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin aw fi dami mu'minin la akabahumullahu finnar." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi semuanya ikut andil dalam membunuh satu orang muslim, seorang mukmin. Ishtaraku fi dami mu'minin. Ya, semuanya ikut serta membunuh satu orang mukmin, la akabahumullahu finnar, semuanya akan Allah masukkan ke dalam neraka. Enggak peduli. Ya. Meskipun yang membunuh ini banyak, ya, cuma satu yang dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menghukum semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Umar bin Khattab pernah, beliau radhiyallahu ta'ala diadukan kepada Allah tentang pembunuhan seorang, ya, di negeri Yaman, di Sana'a, ya. Maka Umar pun mengatakan, seandainya seluruh penduduk kota Sana'a itu ikut-ikutan membunuh satu orang ini, semuanya sepakat membunuh satu orang, saya akan hukum seluruh penduduk kota tersebut. Ya. Karena memang nggak boleh, ya. Karena besarnya masalah nyawa manusia itu. Ya, bahkan terbunuhnya seorang mukmin ini di sisi Allah lebih besar urusannya daripada hancurnya seluruh dunia. Ya, terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar urusannya di sisi Allah daripada hilangnya bumi ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang lelaki muslim. Ya. Hilangnya dunia, hancur ini dunia, satu dunia ini, bumi ini hancur, ya, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, bagaimana ini urusan nggak main-main, gitu. Ya. Padahal kalau kita tahu di bumi ini kan, di dunia ini kan ada kota Mekah, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Itu hancur semua, masih nggak apa-apa, ya. Masih lebih enteng dibanding terbunuhnya seorang muslim. Benar-benar dijaga. Ya. Lihat bagaimana ya Islam ini benar-benar menjaga nyawa manusia. Maka ini masalah yang besar sudah pokoknya. Kalau masalah darah, masalah nyawa itu sudah masalah yang besar. Ya, itu urusan yang berat nanti di hari kiamat sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman." Senantiasa seorang mukmin itu berada dalam kelapangan dalam agamanya. Ya, agamanya ya enak, lapang, nggak ada masalah begitu ya. Lan yazalal mu'mina au mu'minu fi fushatin min dinihi. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu akan lapang agamanya malam yusib daman haraman, selama dia belum menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Ya. Nanti kalau sudah terkena masalah bunuh-membunuh, itu nggak luas, nggak lapang lagi agama, sempit. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Urusan darah itu adalah urusan yang berat. Ya. Bahkan orang yang membunuh orang lain itu bisa bangkrut nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana dalam hadis muflis. Hadis orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya.
Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflisu? Tahu nggak kalian siapa sih orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat pun menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis, yang bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya uang dirham, ya uang receh nggak ada, wala mata, ya harta benda pun sudah tidak ada, ya uang nggak ada, aset juga nggak ada, udah bangkrut sudah. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah, ya ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasyamin wa zakatin. Orang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, semua pahala dibawa banyak, ya bergunung-gunung pahala. Ya, berarti dia muslim, sholat iya, puasa iya, zakat iya, ya, membawa pahala banyak pahalanya. Tapi wa ya'ti qad syatama hada. Ternyata di dunia dia mengejek orang lain, ya, merendahkan orang lain, wa qadhafa hada, menuduh orang lain berzina, ya menggibahnya berzina, wa akala malahada, dia memakan harta orang lain dengan cara yang haram, ya menipunya misalnya, wasafaka damahada, dia juga menumpahkan darah ini saya, ya wasafaka damahada, dia membunuh, ya nyawa orang lain, wa darabahada, dia memukul orang lain, ya fayutahada min hasanatih, maka orang yang didolim pun diberikan, ya pahala dari orang yang mendolimi tadi. Wahada min hasanatih, masing-masing dikasih, ya. Jadi pahalanya yang sholatnya, zakat itu diambil semua, ya, dikasihkan kepada orang-orang yang dia dolimi. Fa'in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, ya sebelum urusannya beres masih banyak ini yang menagih, gitu ya. Ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosanya orang yang dizalimi pun dilemparkan kepada dirinya, ya sampai ya namanya pahalanya habis, dosanya tambah banyak, ya nanti ditimbang jelas ya dosanya lebih berat, summa turih finnar, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya itulah orang yang bangkrut, ya makanya hati-hati. Ya, jangan mudah-mudah kita mengejek. Ya, terkadang orang misalnya merendahkan orang lain, ya dengan ucapan-ucapannya, ya. Kemudian dia menuduh orang lain berzina, ya. Mengatakan fulan selingkuh dengan fulan. Nah ini hati-hati. Ya, itu adalah dosa besar. Juga memakan harta orang lain, ya dengan penipuan misalnya, hati-hati misalnya yang dia usaha berdagang, ya jelaskan barangnya apa adanya, jangan dirubah-rubah membuat orang ya tertipu begitu ya, apalagi sekarang apa namanya berdagang dengan online, ya yang kemungkinan di situ ya penipuan itu ada. Maka jangan sampai ya ketika memang keliru kita akui, ya kita ganti, kita nggak apa-apa kita rugi. Tapi jangan sampai bangkrut di akhirat. Mending bangkrut di dunia nggak apa-apa, ya. Karena pedagang yang jujur itu kedudukannya tinggi nanti di akhirat. Dia jujur, jangan rugi, ya. Orang kadang mengatakan ya, wah kalau jujur ajur Ustaz, ya. Orang kalau dagang jujur pasti nggak akan untung Ustaz. Ya, karena semua Ustaz menipu misalnya. Maka ya tidak apa-apa. Lebih baik kita rugi di dunia daripada nanti bangkrut di akhirat dilempar ke dalam neraka. Gitu. Ya. Dan jangan sampai ya tadi urusan nyawa itu bisa bangkrut, bahaya. Ya. Dan urusan nyawa ini, ya, ini dosanya ini termasuk dosa yang sulit untuk diampuni. Termasuk dosa yang sulit untuk diampuni. Jadi selain urusannya itu beratnya itu, pertama kita dengan yang kita bunuh, ya juga kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dengan yang kita bunuh
dia minta ya gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, orang yang terbunuh itu dia membawa kepalanya, menetes-netes darah, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bertanya, ya, kenapa kamu membunuh saya? Apa dosa saya? Ya. Kalau alasannya benar, maka dia dibebaskan. Tapi kalau alasannya nggak benar, ya, maka berat. Dan urusannya bukan hanya dengan kita, dengan orang yang kita bunuh saja, tapi juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih seseorang nyawa, ya. Nggak boleh dibunuh, kemudian kita membunuhnya. Ya. Ini juga ada, berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, kullu dzanbin asallahu an yaghfirah. Semua dosa itu mudah-mudahan Allah bisa mengampuninya. Ya, nanti ada harapan Allah mengampuninya itu ada. Gitu. Illa man mata musyrikan, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik itu jelas ya nggak mungkin diampuni. Au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, atau seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Nah ini ya, mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Maka ini harus berhati-hati. Ya. Jadi ini ampunan sulit diampuni sama Allah. Dia dosa besar ya. Ya. Orang yang membunuh dengan sengaja itu dosa besar. Ya. Dan tentu saja di bawah levelnya syirik. Kalau syirik jelas kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Adapun membunuh ini adalah termasuk dosa besar. Iya, ya, semua dosa besar itu secara prinsip di bawah kehendak Allah. Bisa diampuni, bisa disiksa. Namun itu pun kemungkinan diampuninya juga bertingkat-tingkat. Nah, membunuh ini termasuk yang sulit untuk diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa ditebus dengan apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala mu'minan fa'tabatu biqatlih." Ya, barang siapa yang membunuh seorang muslim, ya, maka ya, dia sengaja membunuh seorang muslim, lam yakbalillahu minhu sarfan wala adla. Allah enggak menerima tebusan, ganti apa enggak bisa. Ya, Allah benar-benar marah, ya, benar-benar ini dosa yang ya, berat. Bahkan bisa menghalangi seseorang masuk ke surga. Ya. Seorang mukmin muslim itu bisa langsung masuk surga, tapi ya gara-gara membunuh ini nggak bisa langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a lam yatanadda bila min haram dakhalal jannah." Orang yang nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, ya, semua ibadah hanya untuk Allah, ya, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak ya memberikan sembelihan kepada Allah, ya, selain Allah, tidak mendatangi dukun, sihir dan sebagainya, perbuatan-perbuatan syirik, ya. Dan syarat yang kedua, dia tidak menyentuh darah yang haram, tidak membunuh nyawa orang lain yang tidak berhak dia bunuh, maka dia akan masuk surga. Ya. Artinya dengan modal tauhid dan menjauhi dosa-dosa besar itu langsung ya surga. Tapi ketika seseorang dia sudah menyentuh darah yang haram, ya, ini ya privilege ini, ya, jaminan ini nggak dapat. Nah ini hendaknya kita berhati-hati, pikir-pikir sebelum kita ya, menyentuh masalah darah ini. Ya, karena banyak yang meremehkannya, ya, karena emosi begitu ya, akhirnya membunuh, ya, atau misalnya kita dapat di berita-berita ya menabrak, ya, kemudian ada yang apa namanya menyantet ya sampai meninggal, ada yang menikam, ya, ada misalnya dua supporter ketemu, ya, akhirnya satu meninggal dunia, ada misalnya
apa grup ini lawan grup ini, ya, kelompok ini ketemu di jalan langsung ya tawuran dan sebagainya mau sampai meninggal. Ini harus hati-hati. Ya, disadarkan para pemuda itu bahwasanya dosa memukul orang bahkan sampai membunuhnya ini adalah dosa yang berat dan pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, maka jangan sampai ya. Nah, makanya kata Nabi SAW, lan yazalal mu'minu fi fusatin min dinih. Seorang mukmin itu akan lapang agamanya, ya, selama belum menyentuh masalah darah. Nah, ketika seorang dia bertauhid, dia jauhi dosa-dosa yang besar itu lapang, jalannya lapang menuju surga itu. Tapi kalau sudah masalah darah, ya, maka jalan berlikulah yang akan dia hadapi nanti di akhirat kelak. Kemudian masuk faedah yang keenam, ya. Kita masuk faedah yang keenam yaitu ada pengecualian-pengecualian lainnya. Artinya bukan hanya 3 tadi saja yang boleh dibunuh. Ya. Ada pengecualian lainnya seperti homoseksual, ya, penyihir, perampok. Ya. Maka ini di antara para ulama menjelaskan bahwasanya kelompok-kelompok ini boleh untuk dibunuh. Ya. Dan juga Nabi SAW pun menyebutkan hal tersebut, ya, sebagian disebutkan oleh para ulama, misalnya homoseksual di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW pernah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih." Ya. Barang siapa yang kalian dapati dia mengamalkan berbuat perbuatannya kaum Lut, ya, artinya hubungan sejenis, ya, maka faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah orang yang pelakunya dan orang yang dilakukan kepadanya. Artinya mereka yang sengaja, ya. Maka ini harus ya hukumannya bukanlah eh, karena dihukum eh, apa namanya dihukum seumur hidup misalnya enggak, ya. Maka ini karena kerusakannya besar sekali. Ya, kerusakannya besar sekali diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi Alaihissalam. Ya, karena bisa menyebabkan banyak kerusakan. Kita lihat banyaknya predator-predator, ya, predator anak, ya, karena seperti ini. Ya, kita dapat juga banyak penyakit-penyakit dan sebagainya karena ini. Maka harus dibersihkan. Ya. Begitu pula penyihir, orang yang menyihir. Ya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sya'tha, beliau mengatakan kuntu katiban li Jaz' ibni Muawiyah amil Ahnaf bin Qais. Dulu saya adalah penulisnya atau sekretarisnya dari Al-Jaz' bin Muawiyah, pamannya Ahnaf bin Qais. Kemudian pada suatu hari datanglah surat dari Umar bin Khattab, ya, sebelum kematian Umar setahun sebelumnya. Ya, datang surat dari Umar bin Khattab kepada Al-Ahnaf bin Qais. Maka kemudian di dalam surat tersebut Umar memerintahkan uqtulu kulla sahirin, bunuhlah semua penyihir. Wa farriqu baina kulli dzi mahramin, pisahkanlah mahram yang menikah. Ya. Artinya ada saat itu di Syam itu orang-orang yang kakak beradik gitu ya, kandung menikah gitu. Ya. Maka ini diperintahkan untuk diceraikan, nggak boleh. Ya. Minal majusi, dari kalangan majusi. Wanhauhum ani zamzamah, dan larang mereka untuk membaca doa-doa sebelum makan. Ya. Umat kami begitu ketika sebelum makan. Maka ini diperintahkan dilarang, ya, oleh Umar bin Khattab. Kemudian kata Abu Sya'tha, faqatalna fi yaumin salasata sawahir. Kami pun pada saat itu langsung membunuh 3 orang penyihir. Ya. Karena memang penyihir ini
bahayanya besar. Penyihir itu adalah dia bisa membunuh. Ya. Makanya dibedakan kalau secara istilah ya antara sahir dan kahin. Kalau sahir ini itu yang bisa membunuh ya dengan sihirnya. Kalau kahin itu biasanya orang yang mencari barang hilang ya. Dan biasanya orang-orang jahiliyah dulu lebih menyukai kahin ini, ya kahin dukun gitu, ya daripada sahir, daripada penyihir. Karena penyihir itu membunuh, ya, nyawa biasanya urusannya. Kalau kahin itu biasanya ya dia dia memberitahu apa namanya tempat yang hilang atau ya benda yang hilang begitu atau meramal gitu ya itu kahin itu. Hanya orang-orang Arab dahulu itu menyukai kahin daripada sahir ini. Ya. Dan makanya ketika Abdul Muthalib ya Abdul Muthalib melahirkan anak yang ke-10 dia bernadar nanti anak ke-10 saya bunuh ya saya korbankan untuk patungnya. Maka ketika lahir anak ke-10 Abdullah dia nggak tega nggak ingin membunuh anaknya tersebut. Maka dia pun mendatangi kahin ya. Akhirnya dikasih jalan ya karena kahin itu memang dia apa bukan urusan nyawa biasanya. Kalau sahir penyihir nah ini dia menyantet, membunuh. Banyak orang yang ya itu jahatnya sihir. Ya. Ketika seseorang misalnya dia menjabat ya suatu jabatan yang lain iri dengki hasad ya mengancam kamu saya bunuh. Akhirnya pun mati meninggal itu sakit macam-macam sampai meninggal. Ya. Maka banyak yang seperti itu dan ini sangat-sangat ya, kezaliman yang sangat besar. Ya. Makanya hukumnya adalah ya al-qatlu. Begitu pula perampok, ya perampok jalanan, maka ini juga boleh dibunuh. Ya. Karena dia mendatangkan ketidaktenangan. Guru saya pernah menceritakan dahulu di negerinya ketika ada perampok, ya maka perjalanan antara satu kota dengan kota lainnya itu terhambat. Ya orang takut. Perampok kejam gitu ya, jadi bunuh. Ya. Maka saat itu pun pemerintah langsung mengirimkan tentara untuk menumpas perampok tersebut ya, dan dibunuh karena memang menyebabkan ketidakamanan dan bahkan ya, kejam kadang membunuh juga. Maka di sini boleh untuk dibunuh gitu ya. Jadi ini memang ada pengecualian lainnya. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya memang eh, semuanya itu tidak lepas dari tiga hal tadi memang. Artinya dalam masalah nyawa, ya, kemudian masalah kehormatan, ya, dan juga masalah eh, orang yang merusak agama. Ya. Ini tiga hal ini memang yang bisa menyebabkan nyawa itu adalah menjadi halal untuk dibunuh. Ya. Kemudian faedah yang ketujuh, perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia termasuk dosa besar. Perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia termasuk dosa besar. Ya. Nah, ini seperti apa yang definisi dari dosa besar yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Yaitu diantara definisi dosa besar adalah ma'alaihi haddun fid dunya. Ya, dosa-dosa yang ada had, ada hukumannya di dunia. Maka dosa-dosa yang baik di dalam Al-Quran maupun hadis ada ancaman hukumannya di dunia, entah itu misalnya pencuri dipotong tangannya, ya orang yang qadzaf menuduh atau menggibah orang selingkuh, ya menggibah orang itu berzina, ya, nggak bisa mendatangkan saksi maka saat itu dipukul 8 ya samanina jaldah, pukul 80 kali pukulan ya. Begitu pula orang yang berzina yang belum menikah dipukul 100 kali, yang sudah menikah dirajam hingga mati. Nah ini dosa-dosa yang ada ancaman hukumannya di dunia ya, maka ini termasuk dosa besar. Maka harus dihindari. Ya. Kenapa dihindari? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ya.
An-Nisa surat keempat ayat ke-31. Ini penting ya, ayat yang memotivasi kita agar meninggalkan dosa besar. Ya. Surat An-Nisa ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan dari kalian dosa-dosa kalian. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu ke dalam surga. Ya. Jadi, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, ya, maka ganjarannya dari Allah adalah kami akan nukafir ankum sayyiat. Ini dosa-dosa yang kecil ini bisa dihapus plus begitu. Wa nudkhilhum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Ya. Makanya kita harus tahu, harus belajar apa saja dosa besar. Agar jangan sampai ya ternyata selama ini kita melakukan dosa besar tanpa kita sadari atau kita anggap remeh, kita anggap sepele, ternyata termasuk dosa besar. Ya. Yang penting, ya makanya sampai para ulama kita membuat kitab-kitab ya tentang dosa-dosa besar. Jadi antaranya Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjauhinya sehingga dosa-dosa itu bisa digugurkan yang lainnya selain dosa besar dan masuk ke dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dosa-dosa yang ada ancaman hukuman di dunia, nah ini termasuk dosa besar. Di antaranya adalah tadi ya berzina, ya, membunuh orang lain. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian faedah yang ke-8 yaitu yang berhak melaksanakan hukuman ya, adalah pemerintah yang sah. Artinya hukuman mati, ya, itu yang berhak siapa? Yang berhak memberikan melaksanakannya adalah pemerintah yang sah. Jadi bukan kelompok-kelompok, ya, bukan ya golongan-golongan, ormas-ormas dan sebagainya, enggak. Yang bisa menegakkan ya hukuman had itu adalah pemerintah. Ya, makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, ya beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad. Ya, kata Imam Ahmad, "Summa inna dzalika laisa yaliqu bikulli ahad." Kemudian hal itu adalah tidak bisa diserahkan kepada setiap orang, setiap individu, setiap kelompok, nggak bisa. Wa inna ma huwa minal furudil lati yanbaghi an yakuma biha sultanul muslimin. Namun hal itu adalah termasuk kewajiban yang tidak berhak ya selayaknya dilaksanakan kecuali adalah dilaksanakan oleh pemerintah kaum muslimin, pemegang kekuasaan, ya. Idza kanat iqamatul hudud ilaih. Ya, penegakan had, hukuman termasuk hukuman mati, ya, rajam, ya. Kemudian tadi kisos, itu adalah kepada pemerintah, ya. Wa ta'ziru muwakkalin ilaih, begitu hukuman-hukuman lainnya, wa ta'zir peringatan itu. Maka ini bukan dengan apa? Bukan dengan masing-masing. Ya, boleh juga mengatakan wa kullu man kana min ulama'il muslimin alladzina yajma'una baina fadlil ilmi was salahil amal. Setiap ulama kaum muslimin yang mereka mengumpulkan keutamaan ilmu dan kesolehan amal mereka, fa alaihi an yad'u ila al-ma'ruf wa yasjaru 'anil munkar bi miqdari taqatihi. Maka hendaknya para ulama ini menyeru kepada yang ma'ruf dan memperingatkan manusia daripada kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Ya. Illa makana tariquhu tariqal hudud wal uqubah, kecuali kalau masalah had, ya, hukuman, ya, hukuman rajam, hukuman ini atau hukuman lainnya, fa inna dzalika as-sultan duna ghairi. Maka itu adalah haknya penguasa, bukan hak selain penguasa. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk masalah penegakan hukum diserahkan kepada pemerintah. Karena kalau
masing-masing ya melakukannya, wah berat ya, akan terjadi kekacauan ya, terjadi kekacauan, bahaya. Makanya diserahkan kepada pemerintah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di dalam hadis Ma'is misalnya, di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, ketika ada sahabat yang bernama Ma'is Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berzina, kemudian ngaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyerahkan urusannya kepada siapa? Pemimpin saat itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang memerintahkan aja. Enggak setiap sahabat kemudian main hakim sendiri, nggak boleh. Ya, main hakim sendiri tidak boleh. Maka ini harus kita perhatikan baik. Bahwasanya hukuman hak ini adalah diserahkan kepada pemerintah. Bagaimana kalau pemerintahnya tidak mengadakan? Ya sudah, ya itu adalah tanggung jawabnya pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Gitu. Ya. Maka ini bukan kemudian masing-masing, ayo kita laksanakan. Ya, jangan. Ya. Jadi itu yang ke-8. Selanjutnya faedah yang ke-9. Pada yang ke-9, orang yang telah bersyahadat terjaga darahnya. Orang yang telah bersyahadat terjaga darahnya. Ya. Memang di dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini tidak disebutkan syahadat. Ya, cuman la yahillu damu imri'in muslim gitu. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara tadi. Adapun di dalam riwayat lainnya, Bukhari Muslim lainnya, maka disebutkan di situ la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darahnya seorang muslim ya yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ya. Jadi ada tambahan bersyahadat. Jadi maka orang yang sudah bersyahadat itu terjaga darahnya. Ya. Dan tentu saja bukan berarti syahadat saja, tapi juga dia harus melaksanakan konsekuensinya, kewajiban-kewajibannya. Ya sholat, ya zakat, ya kewajiban-kewajiban lainnya. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Fa'idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukannya, bersyahadat, salat, zakat dan kewajiban-kewajibannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka sudah terjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya, kecuali kalau tadi bilang bunuh orang atau berzina setelah menikah, ya. Maka juga tidak terjaga darahnya, ya. Ini menunjukkan orang yang sudah bersyahadat itu terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh sembarangan. Ya. Kemudian kita masuk ke faedah yang terakhir, faedah yang ke-10, ya. Faedah yang ke-10 yaitu kesempurnaan agama Islam. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya, Islam mengatur semua perkara kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Urusan pribadinya kepada Allah, urusan sesama manusia pun diatur dalam Islam, ya, termasuk masalah urusan nyawa. Maka dalam Islam itu Anda boleh diperbolehkan hukuman mati. Dalam Islam memang ada. Ya. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya banyak sekali. Yang disebut oleh para ulama, di antara hikmah dari adanya hukuman mati itu adalah membuat jera pelakunya. Ya. Membuat jera pelakunya. Ya. Artinya, maksudnya adalah orang yang dia melakukan suatu perbuatan dosa. Ya, mungkin bukan hukum mati ya, misalnya hukum potong tangan. Orang dipotong tangan maka dia akan jera. Ya. Adapun hukuman mati ini lebih kepada
mencegah kemunkarannya. Nah, mencegah terjadi kemunkaran. Ya. Misalnya dengan adanya tadi hukuman mati orang yang sudah menikah berzina, orang yang eh, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, orang yang keluar dari Islam. Maka dengan adanya hukuman ini orang akan berpikir, kalau saya membunuh, ya, maka nanti saya juga bisa dibunuh. Gitu. Nggak akan main-main dia. Ya, meskipun emosi yang memuncak, ya cuma ngomong saja, ya tidak berani untuk lebih jauh. Nah, itu karena apa? Karena adanya hukuman tersebut. Mereka bisa mencegah kemunkaran. Oleh karena itu ketika hukum Islam itu diterapkan, itu dengan pasti tingkat kejahatan akan menurun drastis. Ya. Salah seorang guru saya pernah ketika berdakwah katanya di pedalaman Kalimantan, ya di suatu desa katanya, dia melihat orang-orang itu meninggalkan hartanya begitu saja. Ya. Meninggalkan hartanya, emas-emas apa, biarkan begitu saja. Pintu terbuka nggak dikunci. Ya. Kenapa? Karena ternyata orang yang mencuri itu dihukum dengan dipotong tangannya. Ya. Maka aman begitu. Padahal itu adalah orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika mereka mengamalkan ajaran Islam justru aman begitu. Ya. Maka disinilah pentingnya kita memahami tentang kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna sudah. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian, sempurna sudah. Ya, termasuk dalam mencegah kemungkaran. Makanya kalau dilaksanakan akan menurun tadi ya tingkat kejahatan itu. Ya, kadang kita bingung ini hukumannya bagaimana? Ya, ribut dengan dihukum ini biar dihukum itu biar ya tapi tetap saja banyak ya. Karena yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia adalah pencipta manusia. Mana yang bisa membuat orang kapok itu Allah yang paling tahu. Nah, di sini di antara hikmah dari adanya al-hudud ya, hukuman-hukuman ya, begitu hukum potong tangan, hukuman rajam dan sebagainya adalah dia membuat jera pelakunya dan bisa mencegah, menurunkan angka kejahatan itu, mencegah kemungkaran itu. Dan juga di antara hikmah dari adanya hudud itu adalah penghapus dosa pelakunya. Artinya pelakunya ketika dia bertobat, menyesalinya, dan dia ditegakkan, dia mengakui kesalahannya, dia minta untuk ditegakkan hukuman tersebut, ya, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asaba dzanban fa uqima alaihi haddu dzalika dzanbi fa huwa kafarat." Barang siapa yang melakukan suatu dosa, kemudian ditegakkan atasnya hukuman dosa tersebut, maka itulah kafarah. Itulah penghapus dosanya. Yang artinya orang dia bertobat, dia minta ampun kalau dia sesali itu dan dia minta ditegakkan hukuman tersebut, ya hukuman hadnya, maka itu akan menjadi penghapus dosanya. Sebagaimana kisah tentang eh, Al-Ghamidiyah. Ya, Ghamidiyah adalah seorang wanita yang berzina, yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya berzina. Maka Nabi SAW pun menolaknya. Ya. Kemudian terus, ya Rasulullah saya ini hamil, ya hamil, ya di luar nikah, begitu. Ya. Maka ya Rasulullah SAW pun memerintahkan, ya sudah, kalau gitu nanti kalau sudah melahirkan, gitu. Setelah melahirkan datang lagi, kamu susui dulu, nanti kalau sudah bisa makan, datang lagi. Ini dengan harapan wanita tersebut, sudahlah, dia mencabut pengakuannya. Ya. Karena mungkin lihat anaknya lucu begitu ya. Maka akhirnya dia mencabut pengakuannya. Maka dicabut sama Rasulullah SAW. Ya. Tapi wanita tersebut justru malah datang lagi. Membawa anaknya yang sudah membawa potongan roti. Ya Rasul ini sudah bisa makan sendiri. Ya sudah bisa makan selain
air susu. Ya. Minta ditegakkan hukuman rajam atas dirinya. Akhirnya dihukum rajam. Ya. Maka ketika apa namanya dirajam itu darahnya kan muncrat ya mengenai salah satu sahabat. Sahabat Khalid bin Walid. Maka Khalid pun mencela wanita tersebut. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kau hina dia. Laqad tabat taubatan lau usimat baina ahli Madinah lawasi'athum. Ya. Jangan kau cela dia, karena dia sudah bertaubat dengan taubat yang apabila taubatnya itu dibagi kepada 70 rumah di antara penduduk Madinah akan mencukupi mereka. 70 rumah itu kan banyak orangnya. Ya, 70 kakak istilahnya. Ya. Masing-masing buat dosa. Itu kalau taubatnya itu dibagikan, itu cukup untuk 70 kakak tersebut. Ya. Artinya memang ketika hukuman had itu ditegakkan, itu akan menjadi penghapus dosa. Ya, penghapus dosa pelakunya. Kalau dia bertaubat ikhlas, ya, maka penghapus dosanya. Nah, itu diantara hikmah dari ditegakkannya hukuman tersebut. Ya, dan juga tentu saja akan mendatangkan keamanan. Ya, aman. Ketika suatu negeri menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tenang. Ya. Nah, akan ada orang yang ya asal pelotot bunuh misalnya, ya. Apa komen di ini dibunuh begitu kan. Sekarang banyak kali berita-berita cuma karena apa misalnya, cuma demi game online membunuh misalnya. Gara-gara cemburu membunuh, ya. Gara-gara curiga membunuh, ya. Gara-gara supporter membunuh, ya. Dan banyak ya memudahkan ya, membunuh orang lain. Maka ini ya, semuanya karena apa? Karena jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan juga dengan ditegakkannya hukuman ini, ya, maka akan mencegah adab Allah Subhanahu wa taala. Mencegah datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata beliau, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Demi Allah kalian harus benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemunkaran. Ya. Au la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu, atau Allah akan menimpakan kepada kalian hukuman dari summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa minta sama Allah, nggak akan dijawab sama Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya ya kita memerintahkan kepada mencegah dari kemunkaran. Termasuk diantaranya adalah dengan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Jadi ini adalah faedah dari hadis yang ke-14 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Jazakallah khair, Kasir, Ustaz. Terlalu panjang sebenarnya. Ini yang pertama, asal Ustaz Afwan mau bertanya, bila sesama muslim dilarang saling membelakangi atau membuat blok-blok, bagaimana kita menyikapi hadis 72 golongan di dalam Islam yang masuk neraka? Kita juga dilarang duduk bersama ahli bid'ah dalam bermajlis. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Ya, kita dilarang untuk saling membelakangi, ya, saling membuat blok-blok begitu ya. Yang seharusnya dilakukan apa sih? Yaitu adalah adinun nasihat. Itu adalah nasihat. Ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling berwasiat kepada kebenaran, saling berwasiat kepada kesabaran. Ya. Jadi bukan saling bermusuhan. Ya. Begitu pula 72 golongan, ya mereka semua adalah kaum muslimin.
Maka al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah apa ya? Yang mengajak yang lainnya, ya. Bukan ini surga punya saya saja gitu, yang lain enggak, ya. Al-firqatun najiyah itu siapa? Orang yang berusaha mengajak semuanya itu untuk selamat, itu. Ya. Maka ini eh, hendaknya kita ketahui bahwasanya selama kita masih muslim, selama muslim itu adalah bersaudara. Hendaknya kita saling menasihati, ya. Ketika ada kekeliruan kita sampaikan, ya. Jadi bukanlah kemudian oh saya misalnya kami salafi membuat blog sendiri, bukan, ya. Karena salafiyun, ya, al-firqatun najiyah atau Taifatul Mansurah, mereka itulah ya Islam, ya. Maka ketika ada ahlul bid'ah, ya, maka kita berusaha untuk ini menyadarkan mereka, menyampaikan bahwasanya inilah yang sunnah, inilah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu, ya. Kita ingin juga kebaikan kepada mereka. Bagi mereka kita ingin mereka mendapatkan petunjuk juga. Jadi begitu niat kita. Jadi bukan wah ini musuh kemudian enggak, ya. Hati kita hendaknya setiap muslim itu kita ingin selamatkan, ya, agar mereka selamat dari kekeliruan-kekeliruan, ya, mereka juga mendapatkan hidayah kepada sunnah, begitu, ya. Dan kemudian menjadikan musuh, kemudian kita pun mencari aib-aibnya, kemudian ya, enggak. Jadi semua itu tujuannya adalah an-nasihah, memberikan perhatian yang tulus kepada mereka agar mereka pun bisa menerima kebenaran. Begitu ya, wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya bila membunuh orang kafir, Ustaz? Ya, membunuh orang kafir maka harus diperinci, ya, orang kafirnya jenis yang mana, ya, karena orang kafir itu ada bermacam-macam. Apabila orang kafir itu adalah orang kafir yang ada yang memang berhak untuk dibunuh, ya, dan ada orang kafir yang haram untuk dibunuh. Ini secara dari golongan apa namanya, orang kafir yang boleh dibunuh atau tidak, maka ada yang halal, ada yang haram, ya. Golongan kafir yang halal untuk dibunuh adalah mereka kafir harbi. Orang-orang yang memang mereka memerangi kaum muslimin, ya, dalam peperangan, perang begitu, ya. Mereka menyerang kaum muslimin, maka saat itu halal dalam mereka. Adapun orang-orang kafir yang mereka adalah kafir dhimmi, kafir dhimmi di antaranya orang-orang yang tinggal di negara kaum muslimin, ya, membayar, ya, zimmah kepada kaum muslimin, mereka berada di tanggungan kaum muslimin, perlindungan kaum muslimin, maka ini nggak boleh, ya. Atau orang kafir yang ada perjanjian antara kita dengan mereka, ya. Misalnya kalau zaman sekarang ini paspor itu kan perjanjian antara seluruh negara. Pemegang paspor ini harus dijaga, nggak boleh sembarangan, ya. Ketika ada orang, ya, masuk ke negeri kita itu dijaga, muahad, ada perjanjian gitu. Karena kalau kita pun ke negeri mereka dijaga juga, maka mereka pun harus dijaga. Begitu misalnya kafir musta'man, orang kafir yang mencari keamanan ke negeri muslimin, ya. Maka ini juga apa? Juga harus dijaga darah. Nggak boleh sembarangan. Oh ini kafir berarti boleh dibunuh? Enggak benar. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qatala dhimmiyan", barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi, ya, yang dijamin keamanannya pada Allah kaum muslimin, ya, atau man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, ya, maka saat itu nggak akan bisa mencium wanginya surga. Jadi perlu diperinci, ya, bukan berarti semua orang kafir kemudian halal darahnya, tidak. Ya, wallahu ta'ala. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, Iya. dari saya sebenarnya. Ini terkait Silakan. dengan aborsi, Ustaz. Oke. Misalkan aborsi, ya, itu kan belum ada ditiupkan ruh, ya, atau nyawanya itu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Bagaimana dengan aborsi? Ya, maka ini pun diperinci oleh para ulama, ya, dan juga diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis, salah satu hadis di dalam syarah Arba'in, ya.
hadis tentang ditiupkannya ruh itu, ya setelah 4 bulan kan ditiupkan ruh, ya maka ini dibersihkan oleh para ulama, ya. Ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya kalau sebelum 40 hari, ya, apabila ada alasan misalnya kata dokter, wah ini akan cacat, oh ini akan membahayakan ibunya misalnya. Maka kalau sebelum 4 bulan, ya, itu boleh dibunuh karena belum ditiupkan ruhnya. Kalau setelah 4 bulan maka tidak boleh karena sudah ada ruhnya. Ya. Ada di antara para ulama pun yang berpendapat, ya dari Syekh Utsaimin, bahwasanya nggak boleh sama sekali. Ya, baik sebelum maupun sesudah tidak boleh bayi itu kemudian digugurkan. Ya. Ada juga para ulama yang justru mutlakan boleh saja kalau memang ada bahaya ditetapkan oleh dokter, maka baik sebelum 4 bulan ataupun sesudahnya boleh untuk digugurkan. Maka memang terjadi khilaf di antara para fuqaha kita, ya, tentang aborsi. Ya, ini yang pasti kalau aborsi karena apa namanya hamil di luar nikah maka ini tidak boleh. Ya, ini kan banyak karena apa namanya malu keluarganya, ya masih SMA kalau sudah hamil misalnya, kemudian datang untuk abortus, maka ini tidak boleh, hukumnya haram, ya tidak boleh. Ya seperti Gomedia tadi justru dilahirkan, ya sudah dilahirkan sampai besar, ya maka tidak boleh untuk apa namanya menggugurkan bayi, ya Allah taala. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan udah kami sampaikan semua dan sudah dijawab oleh Ustadz Askar. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mohon izin Ustadz dapat memimpin doa untuk kita semua. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang Maha mengurusi segala kebutuhan hambanya. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, sifat-sifat yang Maha sempurna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menurunkan ketenangan jiwa pada hati-hati kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sekalian pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kebangkrutan di hari kiamat dan menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke dalam mudkhalan karimah, tempat kembali yang baik, yang mulia ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa ini, masyarakat kita dari segala bentuk keburukan, segala adab dan hukumannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, keadaan masyarakat kita, pemerintah kita menjadi hamba-hamba yang soleh bertakwa kepadanya Allah. Amin. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan, masuk ke kajian hadis ke-15. Di antara akhlak orang beriman, ucapan yang baik, memuliakan tetangga, dan menghormati tamu. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.